Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surahbil SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 648 Sangatandung, Kecamatan Awalen Rang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk 0625 0822 353. Hari ini tanggal 1 Desember 2023 saya melaksanakan video praktek pembelajaran. Berikut adalah video praktek saya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak dosen dan guru pamong agar memberikan saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya mentari pagi, udara segar sekali, berangkat bersama teman, pergi ke sekolah, bercanda bersama-sama, ceria bahagia, ku ingin tetap pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Jadi semuanya dalam keadaan sehat ya? Tidak ada yang sakit. Hadir semua ya? Nah, jadi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir ya di sekolah kita dalam rangka untuk belajar menuntut ilmu. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliau adalah merupakan nabi panutan kita ya dalam menjalani kehidupan kita di atas muka bumi. Oke. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha ya. Semuanya soleh dan soleha ya. Ya. Kenapa dikatakan soleh dan soleha? Karena kalian ini semua adalah merupakan anak yang soleh, senantiasa berbuat baik, ya, melaksanakan sholat, rajin mengaji, rajin belajar. Ya. Jadi tanda-tanda anak soleh itu adalah senantiasa melakukan kebaikan. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Kita kelasnya? Oke, siap. Silakan berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah ya. Jadi tujuannya berdoa adalah bagaimana kita lebih mudah ya dalam mencapai apa yang akan kita laksanakan. Ya, jadi segala sesuatunya itu apabila kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus mengawali dengan doa. Seperti halnya kita ini, kita mau belajar, kita juga harus berdoa. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, saya ingin mereview. Ya, mereview artinya saya ingin mengetahui apakah kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Kewajiban setelah
usia balik. Ya, jadi materi kita sebelumnya adalah kewajiban setelah usia balik. Nah, kewajiban setelah usia balik itu ada berapa? Pertama apa? Melaksanakan sholat. Kedua, Aurat. tiga, Mencari ilmu. cari ilmu. Ya, seperti kalian ini. Sementara menuntut ilmu. Ya, tapi nanti setelah kalian dewasa, ya, tidak boleh lagi ada yang meninggalkan sholat, terutama sholat wajib. Ya, kalau ditinggalkan maka hukumnya berdosa. Ya, begitupun dengan menutup aurat. Ya, ketika kalian sudah dewasa nanti tidak boleh ada yang tidak menutup aurat lagi. Oke, baik. Setelah kita mempelajari tentang kewajiban setelah balik atau dewasa, maka materi kita pada hari ini yaitu sebab-sebab hijrah Nabi. Ya, hijrah Nabi Muhammad. Tentunya kita Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya bertanya dulu. Pernahkah kalian melakukan hijrah? Pernah? Ya. Ada yang di sini yang pernah pindah sekolah? Tidak ada ya? Ya. Jadi ketika ada di antara siswa ya, yang pindah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lainnya, maka itu juga dikatakan hijrah. Nah, begitu pun dengan Nabi. Nabi Muhammad itu hijrahnya dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi dia berpindah dari Mekah ke Madinah. Nah, oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita bernyanyi lagu nasional dulu. Lagu? Oke, silakan. Kita bernyanyi lagu 17 Agustus. 1 sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti KSB kelas 4 SDN 648 Nah, siapa itu yang di? Ya. Jadi ini adalah materi kita ya pada hari ini. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik atau kalian ya. Kalian setelah kita mempelajari materi sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan sebab-sebab ya apa penyebab sehingga Nabi hijrah ke dari Mekah ke Madinah atau dulu sebelum diberikan nama Madinah, namanya itu adalah Yasrib. Ya, jadi kota Madinah sebelumnya namanya adalah kota Yasrib. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah kita belajar sebab-sebab hijrah Nabi, kalian harus mampu untuk menjelaskan ini, ya. Oke. Kemudian apa yang kamu pahami tentang hijrah? Ya, hijrah yaitu apa itu hijrah? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, oke. Baik.
ada tugas kelompok dikerjakan secara berkelompok. Ya. Sekarang saya membagi kelompok dulu. Ya. Sekarang saya akan membagi kelompok. Kita mulai dari sana, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Kelompok berapa? 2, 3. Oke, jadi 3 kelompok ya. Nah, jadi masing-masing kelompok ya. Di situ ada di RKPD-nya. Di sini silakan didiskusikan dan diisi, ya dikerjakan. Baik. Sebelum kita masuk pada sebelum kita lebih jauh ke masuk di materi ini, maka kita nonton video pembelajarannya dulu ya. Ya, silahkan disimak baik-baik videonya ya. Kemudian nanti dari video pembelajarannya itu bisa kita jadikan acuan untuk mengisi LKPD ya. Kemudian membuat soal, dan soal itu diacak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian dijawab. Oke? Silakan diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dengan judul itu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, baik anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Oke, baik, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada materi ini terdapat 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan arti hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, setelah kita mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan arti hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mampu menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, anak-anak sekalian, marilah kita perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, seorang siswa yang sedang memperkenalkan diri. Dia adalah merupakan siswa baru yang pindah dari sekolah sebelumnya ke sekolah yang barunya. Kemudian di gambar yang kedua ada beberapa orang yang sedang mengendarai unta di padang pasir. Nah, dari kedua gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa mereka sedang melaksanakan atau melakukan hijrah seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan 2 gambar yang kita lihat tadi, maka kita sudah bisa mengartikan apa itu hijrah. Nah, apakah kamu tahu apa itu hijrah? Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah dan Taif. Dan kali ini Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah ke Yasrib atau yang dikenal dengan Madinah. Adapun sebab-sebab hijrah Nabi ke Madinah, yaitu yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW
tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Dan yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab yang pertama yaitu dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang-orang kafir Quraisy. Nah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu senantiasa menolak dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian kaum muslimin juga itu senantiasa mendapatkan siksa dari kaum kafir Quraisy. Jadi ada beberapa kaum muslimin yang senantiasa mendapatkan siksaan dari para orang-orang kafir Quraisy. Kemudian sebab yang kedua yaitu terjadinya peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Baiat Aqabah atau perjanjian Aqabah adalah perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi antara Nabi Muhammad dengan penduduk Yathrib atau sekarang ini dikenal dengan nama Madinah, yang dilakukan di sebuah bukit bernama Aqabah sekitar 5 km dari Mekah. Baiat Aqabah sendiri itu terjadi 2 kali. Baiat Aqabah yang pertama itu terjadi pada tahun 12 kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian Baiat Aqabah kedua yaitu terjadi pada tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebab yang ketiga yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullahi wallahu ghafurur rahim. Dan artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang sebab-sebab Nabi hijrah, maka kalian semua diharapkan dapat menjawab soal yang saya berikan. Itu yang pertama, tuliskan arti hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kepertamaan Nabi Muhammad SAW berhijrah. Dan yang ketiga, tuliskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam diri kita dan kita mampu untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Mari kita bersama-sama untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi setelah kita membaca materi yang saya bagikan, ya, kemudian melihat pemaparan materi yang ada di PowerPoint, ya, kemudian menonton video pembelajaran tentang sebab-sebab hijrah Nabi, tentunya kalian semua sudah paham, ya, apa yang menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kemudian apa itu arti hijrah? Ya, arti hijrah dalam hal ini hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi karena itu adalah merupakan dua
tujuan pembelajaran atau target yang harus kita capai, ya, maka sekarang kita memulai tugas kita, ya. Sekarang kita mulai mengerjakan tugasnya, ya, yaitu sekarang berdiskusi dulu untuk menjawab soal yang ada di LKPD yang telah saya bagikan. Silakan didiskusikan, ya. Di situ ada tempatnya yang sudah disediakan. Hal guruku, terima kasihku. Guruku terus sayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Hal guruku, terima kasihku. Guruku terus sayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Baik, setelah kita membaca materi, menonton video pembelajaran, mengerjakan tugas kelompok yang ada di LKPD, sekarang masing-masing kelompok membuat 5 pertanyaan tentang materi kita, yaitu sebab-sebab hijrah Nabi, ya. 5 pertanyaan satu kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 buat masing-masing 5. Dari pertanyaan nanti masing-masing kelompok itu kita rolling, ya. Kita tukar pertanyaan kelompok 1 dijawab kelompok 2 atau kelompok 3, begitupun sebaliknya, ya. Ya. Dari mana diambil materinya? Dari LKPD yang sudah saya bagikan. Oke, baik. Masih semangat ya? Oke, jadi sebelum kita membuat pertanyaannya, tapi belum, kita harus semangat dulu, ya. Kita harus semangat. Oke? Siapa yang bisa memimpin lebih semangat? Oke, silakan. Supaya lebih semangat lagi. Semangat. Oke, jadi semua pada semangat ya. Ya, jadi karena sudah semangat, silakan dikerjakan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan
mempresentasikan hasil kerjanya di depan ya. Jadi ketua kelompoknya naik, silakan dibacakan sesuai dengan bacakan jawabannya sesuai dengan soal yang diberikan oleh kelompok yang lainnya. Oke, silakan maju ke depan semuanya, 3 orang yang mewakili satu kelompok. Hei teman-temanku yang semar people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat, agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Hei teman-temanku yang sempat people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat, agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Jadi terkait dengan materi sebab-sebab hijrah ini ya, setelah kita mulai dari awal ya membahas tentang apa itu hijrah Nabi, kemudian apa yang menyebabkan sehingga Nabi Muhammad itu berhijrah ya, kita membaca materinya, kita menonton videonya ya, kita mengerjakan tugas kelompok yang ada di LKPD, kemudian membuat soal, kemudian dijawab ya. Ya, saya kira ini semua sudah memberikan gambaran ya kepada anak-anak kelas 4 ini ya. Jadi tidak boleh lagi ada yang tidak mengetahui ya arti hijrah dan sebab-sebab hijrah Nabi ya. Nah, jadi kita tadi kan kita sudah dari awal kita sudah menjelaskan bahwa di pelajaran sebab-sebab hijrah ini ada 2 tujuan pembelajarannya ya, yaitu mengetahui ya atau dapat menjelaskan arti hijrah Nabi, kemudian dapat menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi ya. Jadi setelah kalian sudah menjawab soal, membuat soal ya, saya kira kalian sudah memahami ya. Dan tentunya kedepannya lagi tidak boleh ada lagi yang tidak mengetahui pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Oke. Nah, siapa yang menjawab semuanya dari pertanyaan ini? Kelompok apa yang menjawab semua dari 5 pertanyaan? Angkat tangan. Semua dijawab ya? Nah, hanya 2 kelompok ya yang menjawab. Hah? Semuanya menjawab ya? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, saya kira semuanya sudah pandai dalam menjawab dan membuat pertanyaan ya. Ya, jadi kedepannya tidak, nanti kalau kita semester ya ini sudah gampang lagi ya. Oke. Nah, sekarang sekira untuk pelajaran
sebab-sebab hijrah Nabi ini kita cukupkan untuk hari ini ya. Ya, kita cukupkan untuk hari ini. Namun sebelum itu ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, saya ingin mengevaluasi kembali. Ya. Saya ingin merefleksi. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Coba angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Angkat tangan. Ya, silakan.